Kembali di breaking news, pemirsa, kapal tanker Iran lolos dari blokade Angkatan Laut Amerika Serikat dan tengah menuju ke Kepulauan Riau, Indonesia. Kapal tanker Super Iran kedua telah memasuki Selat Lombok, Indonesia setelah menghindari blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di sekitar Selat Hormuz. Data pelacakan minyak menunjukkan sebagian besar pengiriman minyak mentah Iran yang diluncurkan pada bulan April telah mencapai tujuan mereka meskipun ada pencegatan Angkatan Laut Amerika Serikat. Situs pemantau pengiriman minyak tankertracker.com melaporkan kapal tanker minyak mentah super besar Iran kedua yang diidentifikasi sebagai Deria telah memasuki Selat Lombok. Kapal Deria berada di perairan Indonesia menuju Kepulauan Riau setelah upaya sebelumnya mengirimkan 1,88 juta barel minyak mentah Iran ke India pada pertengahan April gagal. Kapal tersebut kemudian mengubah haluan dan melanjutkan perjalanan ke selatan, sementara beberapa kapal tanker terkait Iran lainnya di wilayah tersebut dialihkan pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal Deria sekarang bergerak menuju titik pertemuan yang direncanakan di gugusan Pulau Riau. Sebelumnya, kapal tanker Super Iran lainnya Hyuch yang membawa 1,9 juta barel minyak mentah juga telah memasuki Selat Lombok setelah menghindari upaya pemantauan Amerika Serikat. Kedua kasus tersebut menunjukkan beberapa kapal pengiriman Iran terus menggunakan jalur maritim alternatif meskipun aktivitas Angkatan Laut Amerika Serikat meningkat yang bertujuan mengganggu ekspor minyak Iran. Sekitar 25 kapal tanker minyak berangkat dari pelabuhan Iran membawa minyak mentah selama bulan April. 7 kapal dialihkan kembali ke pelabuhan Iran oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, sementara 2 kapal disita oleh pasukan Amerika. Kapal-kapal yang tersisa telah mencapai tujuan yang direncanakan atau berhasil tiba di titik pertemuan yang telah ditentukan. Selat Lombok menjadi jalur alternatif yang semakin penting bagi kapal-kapal yang berupaya menghindari pengawasan ketat di perairan yang diblokade Amerika Serikat. Sementara itu, pemirsa, hari ini kapal-kapal di Selat Hormuz mulai bergerak. Amerika Serikat pun mengklaim mengawal 2 kapal keluar dari jalur tersebut. Pusat Komando Amerika Serikat melalui media sosialnya mengklaim telah mengawal 2 kapal tanker milik mereka keluar dari Selat Hormuz. Pengawalan sebagai bagian dari Project Freedom yang akan mengawal kapal dagang keluar dari Selat Hormuz dengan aman. Korps Garda Revolusi Iran mengecam klaim Amerika Serikat ini dan menyebutnya sebagai kebohongan terang-terangan. Iran menegaskan akan tetap melarang kapal-kapal sekutu Amerika Serikat untuk melintasi Selat Hormuz. Amerika Serikat pun menerapkan aturan yang sama dan melarang kapal-kapal sahabat Iran masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Ya, pemirsa, Amerika Serikat telah memulai operasi pembebasan kapal-kapal di Selat Hormuz. Operasi bernama Project Freedom ini rencananya akan membersihkan blokade Iran di salah satu selat paling sibuk di dunia tersebut. Namun Iran menganggap operasi tersebut adalah jalan buntu. Operasi Project Freedom telah dimulai sejak Senin siang. Tujuan dari operasi militer ini ialah untuk mengawal kapal-kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa operasi ini adalah blokade yang sangat bersahabat dari AS. It's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging it. Just so you understand, many presidents have been involved in things that are very big. They never had to go through anything with respect to Congress. They considered it to be totally unconstitutional. Sementara itu, Iran menolak Project Freedom milik Amerika. Pihak Iran menyebut operasi ini bentuk pelanggaran gencatan senjata. Lewat akun media sosialnya, Menteri Luar Negeri Iran menyatakan Amerika dan Uni Emirat Arab jangan terpengaruh pihak-pihak yang berniat buruk. Dan menyebut Project Freedom adalah jalan buntu.
Perkembangan ini terjadi di tengah situasi kawasan yang memanas, di mana Selat Hormuz tetap menjadi titik krusial konflik. Iran konsisten menolak pembukaan jalur di Selat Hormuz selama blokade AS masih berlangsung. Bahkan dalam beberapa laporan, Iran menegaskan negosiasi Selat Hormuz takkan terjadi tanpa pelonggaran sanksi militer dan ekonomi dari Amerika Serikat. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Iran tidak bisa memiliki senjata nuklir. Trump juga menyebut militer Iran sudah melemah dan tidak memiliki pertahanan baik di darat, laut maupun udara. Stock market that hit even with this military operation, call it whatever you want. We can't let Iran have a nuclear weapon. We hit all new highs, and I said we have to take care of business because we can't let that happen. So we did a little detour. And it's working out very nicely. They have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment, they have no radar, they have no nothing. They have no leaders, actually. The leaders happen to be gone also. But can't let them have a nuclear weapon, or you'd have problems like nobody would believe. And it's going very well. Our country's booming now, despite the fact that we're in I call it a mini war, because that's all they are. They don't have a Navy anymore. Think of it. They had 159 ships. How many do they have left, Kelly? Out of 159, take a guess. She's very smart. 0. 159 ships. In the first 2 weeks, 159 ships. I actually got very upset. I said, how quality were the ships? They were very good. I said, why didn't you just take the ship? Why do you have to send it to the bottom of the sea? We could have had, let's say out of the 159, we could have taken 59. We would have had 59, but they'd rather blow them up than save them. I would have preferred saving them, but these are minor details. Pusat Komando Amerika Serikat mengumumkan akan mengirimkan 15.000 prajurit dan 100 pesawat untuk mendukung Project Freedom dari Presiden Trump. Operasi pembebasan kapal di Selat Hormuz dimulai Senin pagi waktu Timur Tengah. Senin pagi Amerika Serikat memulai operasi pembebasan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Untuk mendukung operasi pembebasan ini, Pusat Komando Amerika Serikat mengumumkan akan mengirimkan 15.000 prajurit, kapal perusak rudal, 100 pesawat berbasis darat dan udara, multi-platform tak berawak seperti drone, kendaraan darat militer, dan kapal selam tak berawak. 15.000 prajurit ini akan menambah kekuatan baru Amerika Serikat di perairan Timur Tengah. Operasi pembebasan dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Melalui akun media sosialnya di Truth Social, Trump mengaku diminta banyak negara untuk membantu membebaskan kapal-kapal mereka yang terjebak di Hormuz. Trump mengaku sudah berdiskusi dengan Iran terkait hal ini. Operasi pembebasan dimulai Senin pagi waktu Timur Tengah. Trump menilai kapal-kapal di bawah perusahaan dan negara-negara tersebut tidak terlibat konflik dan harus dibebaskan segera. Terlebih banyak dari mereka yang sudah kekurangan makanan. Namun Trump juga mengancam jika operasi pembebasan yang menurut Trump merupakan operasi kemanusiaan ini menerima gangguan, ia tak segan akan menangani gangguan dengan cara tegas. Namun Komandan Pusat Amerika Serikat Brad Cooper melalui rilis Pusat Komando AS juga mengingatkan Amerika akan tetap mempertahankan blokadenya di Selat Hormuz. Sementara Iran hingga saat ini belum juga mengizinkan blokade Hormuz dibuka. Pakar strategi PPAU Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati menyatakan operasi pembebasan kapal di Selat Hormuz oleh Amerika Serikat melanggar gencatan senjata. Ia pun menilai Amerika Serikat melakukan operasi ini karena terdesak oleh melemahnya ekonomi. Saat ini di Selat Hormuz kan saat ini sedang dilakukan, Pak. Ini kalau menurut Anda sendiri sebenarnya melanggar gencatan senjata atau tidak, Pak?
yang melanggar gelar senjata itu kalau Amerika memaksa masuk untuk melakukan tindakan karena gencatan senjata itu kan tidak saling menyerang. Oke. Nah, bagi Iran masuk ke dalam situ itu menganggap masuk ke dalam wilayah yang memang disepakati dengan gencatan senjata untuk tidak ada pergerakan. Dia masuk bergerak berarti kan mengancam. Mengancam berarti sah untuk dibalas. Cuman masalahnya Iran apakah membalasnya secara langsung menembak ke Amerika atau melakukan gerakan lain atau serangan lain. Nah, itu yang menjadi pergerakan caturnya mereka. Tapi di sisi lain kan diplomasi juga jalan. Diplomasinya Trump mengatakan sedang mempertimbangkan proposal Iran. Tapi sambil mempertimbangkan dia juga bilang lewat Twitter, wah ini kelihatan proposalnya nggak menyenangkan saya. Tapi di sisi lain bilang, wah saya akan langsung membebaskan ini. Kenapa? Yang ingin buru-buru ada sesuatu penyelesaian itu adalah Amerika. Kenapa? Sebenarnya. Karena ekonominya makin nggak bisa dia nahan ekonominya naik. Karena sudah yieldnya US Treasury yield 10 years-nya sudah 4,5%. Okay. Orang-orang sudah mulai menjuali obligasi, pada akhirnya nanti Amerika akan semua bunga bank, bunga pembelian rumah, bunga pembelian mobil, bunga kredit itu naik sehingga masyarakat Amerika itu menjadi tidak mampu untuk membayar apa yang harus dia bayar. Akibatnya kan nanti resesi. Begitu resesi, wah itu masalah besar. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau biaya hidupnya melebihi gajinya lebih kecil biaya hidup, dan pada akhirnya nanti berakibat pada pemilu setelah bulan November di mana Partai Republik, partainya Trump mungkin kalah gara-gara mereka mengakomodir perang yang membuat Amerika menjadi secara ekonomi menjadi lemah. Baik, itu artinya kan sebenarnya di perekonomian di Amerika itu kan tidak baik-baik saja untuk sampai saat ini ya Pak? Sekarang sudah tidak baik-baik saja. Bensinnya sudah naik, harga barang sudah naik, harga ngangkut barang sudah naik, itu sudah terjadi inflasi besar ini. 4,5% itu sudah batas awal untuk masalah ekonomi yang harus dirilis dengan cara lancarnya BBM, lancarnya pengiriman. Karena gini, yang paling parah selain gas dan minyak itu adalah pupuk. Persatuan Agriculture Amerika sudah kirim surat ke Trump sebelum perang malah bahwa 46% daripada petani Amerika itu akan bangkrut bila situasi seperti ini nggak berubah. Bangkrut artinya nggak sanggup beli pupuk, nggak sanggup nanam, dan akibatnya ya uangnya nggak cukup untuk nanam karena bunganya terlalu tinggi. Dia nggak bisa pinjam uang karena terlalu tinggi bunganya untuk beli pupuk, dan nggak masuk itu biayanya. Akhirnya 46% itu banyak sekali loh. Dan pada saat itu para petani itu mungkin pemilih Trump. Mereka akan milih partai lain yang akan membuat kondisi lebih baik. Lebih stabil lagi. Iya, untuk menekan Trump biar gitu. Baik, Pak Agung, kita balik lagi ke poin yang awal tadi Pak. Dengan apa yang terjadi saat ini, dengan Amerika mengirimkan 6.500 ton amunisi ke Israel sendiri Pak, kalau menurut Anda sendiri itu seperti apa Pak? Ya memang Israel kan kehabisan rudal untuk mencegat. Pertama rudal pencegat dan rudal untuk menyerang. Itu sudah habis, sudah khususnya untuk pencegat habis, sehingga kita ingat ya saat terakhir sebelum gencatan senjata itu kan praktis kebanyakan rudal yang ada drone yang dikirim sama Iran ke sana hampir tidak dicegah. Langsung masuklah rudal Khoramsar yang banyak itu yang kayak meteor itu, kemudian rudal hipersonik yang dengan cepatnya menghantam itu praktis sudah tidak ditangkis karena sudah habis itu. Oke, nih terakhir Pak Agung, kalau dengan yang kondisi saat ini Pak Agung, apakah kira-kira Iran sikapnya ini akan murka atau tidak dengan tindakan yang Amerika lakukan sendiri terhadap pembebasan Selat Hormuz itu Pak? Iran itu kan gini, sebagai angkatan senjata nggak mungkin ada perasaan murka, malu, senang, sedih. Tapi menunjukkan ketidaksukaan atau tidak suka atau tidak cocok dengan keputusan Amerika pasti, karena ini merugikan dia kan, merugikan melanggar kedaulatannya, melanggar posisinya, dan mencoba menantang melanggar gencatan senjata, sehingga Iran harus mengambil tindakan terhadap tindakan pelanggaran ini. Jadi kalau perasaan mungkin nggak ada ya, sama juga Amerika ya nggak punya malu, Iran juga nggak punya malu, nggak punya rasa kesel, marah, itu nggak ada. Tetapi dia harus membalas ini karena itu adalah pelanggaran daripada kesepakatan ataupun situasi yang ditentukan oleh aturan bahwa kalau gencatan senjata seperti ini ya itu dilanggar. Maka pelanggaran itu ada sanksinya. Dan memang di dunia ini tidak ada yang memberikan sanksi kecuali pihak yang dirugikan bisa memberi sanksi. Dan Iran pada posisi sekarang meskipun dia lebih lemah dari Amerika secara militer, tetapi dia mampu memiliki penggetar, dia punya daya deterrent atau daya tangkal, daya penggentar ke Amerika. Nah inilah istimewanya Iran, meskipun dia secara umum dia kalah teknologi dan ini, tetapi kemampuan penggentarnya dengan rudal dan drone-nya itu sudah berhasil membuat Amerika tidak berani untuk maju di dalam Selat Hormuz.